dari Allah. Faman faragha laha qalbu wa hafadhu 'alayha bi hududiha fa huwa mu'min. Barang siapa yang selalu faman faragha laha qalbu, barang siapa yang selesai sholat kemudian mereka ingat sholat lagi, selesai sholat ingat sholat lagi, selesai sholat ingat sholat lagi, selalu ingat sholat dan selalu melakukannya. Wa hafadhu 'alayha bi hududiha, dan mereka menjaga aturan-aturan sholat, cara-cara orang sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, perkara yang membatalkan sholat. Bagaimana kata Rasul? Fahuwa mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sungguh sangat-sangat begitu disayangkan manakala ada seorang yang katanya ahli dalam sebuah bidang, tetapi pada bidang yang sama orang ini serampangan, ngaco dan amburadul. Lantas kemudian orang ini sok-sokan bahas bicara tentang sebuah bidang yang bukan keahliannya, bukan bidangnya. Sedangkan dirinya sendiri yang katanya ahli dalam sebuah ilmu, tapi dalam ilmu yang sama orang ini telah ngawur serampangan. Kemudian sok-sokan bicara membahas sesuatu yang bukan bidangnya, makin ngaco. Contoh gini ya, orang ini yang katanya ahli dalam bahasa Arab sampai membuat metode cara cepat baca kitab Arba'in itu ya. Tetapi dalam bidang yang katanya orang ini ahli, sekali lagi orang ini ahli, pandai, sampai membuat metode cara cepat baca kitab. Dalam bidang yang katanya dia ahli, dia itu serampangan, ngaco, dan amburadul. Maka di samping orang ini telah tidak amanah ya, karena ilmu itu kan amanah. Ilmu itu harus disampaikan sesuai apa adanya. Jadi harus disampaikan kepada umat dengan sejujur-jujurnya. Kalau tahu, sampaikan. Kalau tidak tahu, diem. Difikirkan, direnungi yang benar itu bagaimana. Kalau masih belum paham, ya tanya kepada ahlinya. Begitu. Jangan kemudian sudah tidak tahu, sok-sok merasa tahu dan memaksakan untuk bisa menjelaskan, padahal tidak tahu begitu. Ini akan menyesatkan. Di samping sesat, orang ini melakukan keserampangan, ini akan menyesatkan kepada yang disampaikan itu. Maka kasihan kepada santri-santrinya ini, kasihan kepada umat yang dikasih ilmu oleh dirinya, padahal ilmu yang disampaikan tidak sesuai, serampangan begitu ya. Jadi orang ini telah melakukan penyimpangan dalam dua sisi, secara lafaz dan secara makna, secara penjelasan. Secara lafaz dia membaca salah, secara makna penjelasannya juga serampangan. Ini dalam sebuah bidang yang katanya orang ini ahli dalam bidang ini. Sampai sekali lagi orang ini membuat metode cara cepat begitu ya, untuk bisa memahami sebuah bidang ilmu bahasa Arab. Tapi sekali lagi orang ini telah melakukan keserampangan dalam bidang itu. Maka kemudian orang ini sok-sokan bicara tentang nasab, bahas nasab, mundur-mandir kesana kemari, menyudutkan, menghina, mengejek kelompok-kelompok atau klan yang disebut dengan klan Balawi. Padahal bukan bidangnya. Sedangkan dalam bidangnya dia sendiri ngaco, ngawur, amburadul. Baik. Ada dua kesalahan orang ini ya, yang katanya orang ini sekali lagi ahli. Maka kasihan, sekali lagi kasihan kepada para santrinya itu yang menerima ilmu, cuman ilmu yang disampaikan itu ngawur. Baik. Jadi apa yang ia katakan? Pertama, dia itu salah membaca secara lafaz, secara lafaz dia salah. Kemudian secara maknawi ya, secara muradiyah, penyampaiannya, penjelasannya juga salah. Baik, jadi pertama dia itu membaca faman faragha laha qalbuh.
Dibaca faman faragha laha qalbuh. Ini keliru. Jadi yang tepat itu bagaimana? Faman faragha laha qalbah. Begitu. Faman maka barang siapa faragha yang menuangkan laha untuk solat, qalbah hatinya. Jadi siapa orang yang mencurahkan seluruh hatinya untuk solat, dalam artian orang itu khusyuk, khudu dalam solatnya, begitu maknanya. Muradiyahnya itu seperti itu, muradnya penjelasannya itu seperti itu. Dan secara lafaz bacanya itu adalah faman farragha. Faman farragha. Farragha yufarrigu tafrighan. Faman farragha laha qalbah. Bukan qalbuh. Dan bukan dibaca faman faragha, tapi farragha, ra-nya itu bertasydid. Jadi sekali lagi bukan dibaca faman faragha laha qalbuh, tapi faman faragha laha qalbah. Siapa orang yang mencurahkan hatinya untuk solat, mengosongkan hatinya hanya untuk solat, begitu ya. Dalam artian orang itu betul-betul menghadap, mengerjakan solat dengan khusyuk, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hatinya, khusyuk. Begitu. Bukan dengan makna, dengan murad barang siapa yang selesai solat ingat solat lagi, katanya. Ini keliru. Jadi secara lafaz, secara penjelasan makna keliru. Orang ini, mungkin ada yang tahu namanya. Orang ini yang ada dalam video pertama itu mengatakan, menjelaskan maknanya dengan makna barang siapa yang selesai solat ingat solat lagi. Faman faragha laha qalbu. Barang siapa yang selesai solat ingat solat lagi. Selesai solat ingat solat lagi. Bukan begitu maknanya. Maka sekali lagi orang ini ngawur, serampangan dalam ilmu yang katanya orang ini ahli. Apalagi bukan keahliannya, makin ngaco. Maka berhati-hatilah dengan orang-orang yang semacam ini ya. Orang ini akhir-akhir ini adalah orang-orang yang suka menyudutkan, ya, mengkritik, menghujat para habaib. Ya begitulah orang-orang serampangan ini. Dalam keahliannya yang katanya ahli, sudah serampangan. Apalagi bukan keahliannya, bahas nasab begitu, sok-sokan. Makin ngaco. Maka sekali lagi sangat-sangat begitu disayangkan ketika orang ini memiliki santri tapi santrinya diberikan ilmu semacam ini. Maka berhati-hatilah ya, jangan tertipu dengan penampilan mukimat ini. Baik, jadi sekali lagi secara lafaz keliru, bukan faman faragha laha qalbu, tapi faman faragha laha qalbah. Dan secara makna juga keliru, bukan bermakna barang siapa yang selesai solat ingat solat lagi, bukan begitu maknanya. Wahai orang yang kami hormati, yang katanya orang ini memiliki santri, pesantren, kasihan sebetulnya. Jadi kalau Anda ingin menjelaskan, kalau Anda tidak tahu, bertanyalah kepada yang ahli. Jangan malu bertanya. Itu tidak akan mengurangi kehormatan Anda, maka malah menambah kemuliaan Anda. Anda tidak tahu, tapi bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam bidangnya. Ingat itu. Dan ikuti jejak bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya tentang 48 masalah itu, yang dijawab hanya 16 masalah. Dari 48 masalah yang diajukan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau hanya menjawab 16 masalah. Sisanya, la adri. Beliau menjawab, jujur. Bukan kemudian sok-sokan, wah ini gimana ya, kalau saya nggak tahu, wah malu ini. Bukan seperti itu. Ibu bukan teladan seorang imam, bukan teladan seorang kiai yang betul-betul kiai yang sejati. Ya kalau kau ya serampangan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, hadis Nabi mengatakan, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama wal ard. La'anathu malaikatus sama'i wal ard. Berhati-hatilah. Jangan berfatwa bukan dalam kapasitas Anda di dalamnya. Kalau Anda tidak paham, bertanyalah kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekali lagi, jangan malu bertanya.
Bertanya tidak mengurangi kemuliaan, kehormatan Anda, malah menambah kemuliaan dan kehormatan Anda. Baik, demikian. Wallahu a'lam bissawab.